Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Kade Adrian Surya Indra Wirawan, merupakan siswa kelas 12 dari SMA Negeri 1 Singaraja, dan saya merupakan finalis nomor urut 6 pemilihan remaja berbudi pekerti ke-17 tahun 2021. Budi pekerti merupakan sebuah pengajaran yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan serta mengembangkan sikap dan juga perilaku untuk mendorong kita khususnya sebagai remaja untuk dapat meningkatkan kualitas diri melalui penanaman nilai-nilai moralitas serta kepatuhan, dalam halnya untuk meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya nilai-nilai karakter dalam menghadapi era yang semakin kompleks dewasa ini. Dalam hal ini, remaja bukan hanya bertindak sebagai pionir, namun juga berperan sebagai amunisi yang mampu menyalakan api semangat remaja lain di sekitarnya untuk mampu bergerak dan membuka pandangan luas untuk dapat menemukan jati diri yang sesungguhnya. Dan dalam video Kiprah Budi Pekerti kali ini, saya akan memaparkan beberapa contoh implementasi dari 18 nilai karakter yang ada dan pernah saya lakukan. Berikut perjalanan saya. Nilai yang pertama ada religius. Religius merupakan sikap utama yang melandasi dan menjadi dasar akan tindakan yang kita pilih dan juga kita lakukan di masa depan. Mengawali dengan doa, menyebut dan mengingat akan keberadaan dan kekuasaannya, merupakan wujud bakti bahwa kita telah bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan dan segala hal yang ada di dunia ini. Yang terjadi dan kita nikmati dalam hidup merupakan segala hal yang bersumber darinya. Lalu, sudahkah kita bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan olehnya? Menjadi bagian dari Satuan Petugas SMA Negeri 1 Singaraja periode 2019-2020 silam dan menduduki peminatan OSIS 1, yakni bertugas dalam hal menjalankan ibadah dan juga berhubungan dengan persembahyangan ketika hari raya, membuat diri saya sadar bahwasanya selama masih ada sepasang tangan untuk menyembah dan kedua kaki untuk bersujud ke hadapannya, maka segala tindakan yang diperbuat akan diberikan jalan dan kemudahan. Selanjutnya, potret ini menggambarkan ketika saya bersama dengan teman-teman dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, di mana serangkaian dengan peringatan hari ulang tahun FAD Buleleng, saya bersama dengan teman-teman sering dan hampir selalu melaksanakan tirtayatra. Salah satunya yang terdokumentasikan berlokasi di Pura Jagatnata dan juga Pura Ponjok Batu. Dan yang terakhir, bersama dengan keluarga, cukup sering kami melaksanakan persembahyangan. Seperti salah satu yang sempat terambil gambarnya, di mana kami melakukan persembahyangan di salah satu pura yang ada di Bali, yaitu Pura Sebatu yang berlokasi di Kabupaten Gianyar. Nilai karakter yang kedua ada disiplin. Seiring waktu berjalan, membuat kita terkadang terlena. Disiplin dalam tindakan diawali dengan disiplin dalam pikiran. Orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal sama dengan pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Karena disiplin merupakan jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Apalagi sebagai seorang pelajar, wajib mampu membagi waktu secara efisien, sehingga mampu mengikuti pembelajaran dan juga aktivitas lain dengan baik dan juga seimbang. Sebagai remaja yang gemar berorganisasi, disiplin menurut pandangan saya bukan hanya sekedar suatu tindakan nyata dalam mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Namun, bagaimana tindakan, pikiran, waktu, dan keadaan menjadi satu kesatuan yang menimbulkan keselarasan untuk menciptakan suasana baru yang lebih terkendali. Sehingga, dalam hidup ini, kita mampu untuk lebih adaptif akan tatanan kehidupan yang kian hari semakin kompleks untuk kita lalui. Dan sebagai pemimpin dari sebuah organisasi,
Saya belajar bahwasannya untuk dapat bertindak secara matang, berpikir dengan kepala dingin, serta memaknai waktu adalah peluang yang tidak akan datang dua kali dalam hidup kita dalam situasi yang sama. Tahukah kamu, banyak orang di dunia ini dan bahkan di lingkungan sekitarmu sebenarnya merupakan orang-orang yang kreatif dan berbakat. Namun, karena terjebak oleh rutinitas sehingga akhirnya mereka memilih menunda waktu untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dalam dirinya. Hard work beats talent when talent does not work hard. Orang yang bekerja keras akan mengalahkan orang yang berbakat, ketika orang yang berbakat tidak bekerja dengan keras. Dalam upaya mengedukasi serta memberikan suatu media yang layak untuk anak, saya bersama dengan teman-teman dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng membuat sebuah film, di mana film ini secara umum mengisahkan bagaimana seorang anak yatim piatu yang berupaya untuk memperoleh haknya sebagai anak dan hidup dengan layak seperti anak lain di lingkungan sekitarnya. Harapan saya begitu besar untuk dapat mengedukasi serta mewadahi aspirasi anak-anak di Buleleng di masa pandemi sekarang ini. Ternyata, melalui inovasi demikian, cukup banyak antusiasme dari anak-anak di Buleleng yang menyaksikan tayangan tersebut. Sebagai anak yang tinggal jauh dengan kedua orang tua dan keluarga di rumah, demi menempuh pendidikan yang layak, membuat diri saya terlatih untuk senantiasa dapat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan diri saya sendiri untuk mampu berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan potensi yang saya miliki. Sikap kemandirian saya dapat saya paparkan, di mana untuk mendukung lebih pendidikan yang saya jalani sekarang ini, saya berhasil memperoleh tambahan biaya, yang walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, namun sangat bersyukur dapat saya gunakan ketika dalam keadaan yang mendesak. Melalui program beasiswa alumni Batch 97 yang diinisiasi oleh alumni SMA Negeri 1 Singaraja, banyak hal yang diajarkan kepada saya, baik itu pengalaman-pengalaman serta sharing terkait dunia kerja di masa depan oleh alumni secara langsung. Selain itu, sikap mandiri yang tetap akan saya upayakan terrealisasi dalam hidup saya ini juga dapat saya paparkan, di mana sebagai orang yang memimpin sebuah organisasi, tentu saya tetap harus mempunyai pandangan ke depan serta prediksi akan kemungkinan hal baik buruk yang terjadi ke depannya, sehingga seorang pemimpin memiliki banyak plan untuk mengarahkan jalannya sebuah organisasi. Setelah pemaparan nilai karakter yang ketiga dan juga keempat, yakni kreatif dan mandiri, nilai karakter yang kelima ada rasa ingin tahu. Pengetahuan memang tak akan pernah habis untuk dipelajari. Tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan memperluas wawasan dari apa yang dipelajari, dilihat dan didengarnya merupakan sebuah awal pijakan menuju penemuan jati diri yang lebih berintelektual. Semakin banyak pengetahuan yang berusaha untuk kita gali dan kita ketahui, maka akan semakin banyak pula referensi dan juga bahan refleksi diri untuk dapat menjadi pribadi yang lebih bermakna. Menjadi bagian dari ekstrakurikuler Teater Kontras SMA Negeri 1 Singaraja mengajarkan saya bahwa ilmu yang cukup kita gunakan hari ini bukan berarti mampu bersaing menghadapi dunia luas keesokan harinya nanti. Dan menjadi bagian dalam organisasi anak juga tentu membuat diri saya ini terarahkan untuk lebih mengetahui terkait permasalahan serta isu urgent yang terjadi di masa ini. Serta tak lupa, diri saya ini juga turut serta dalam sebuah organisasi kepemudaan di desa. Melalui organisasi ini, banyak pengajaran yang saya terima di mana kita mampu beradaptasi akan tatanan kehidupan yang serba modern sekarang ini dengan tatanan kehidupan yang masih terikat oleh adat, namun bukan menutup diri akan kemajuan teknologi. Nilai karakter yang keenam ada semangat kebangsaan. Ada saatnya dalam hidup kita merasa ingin sendiri bersama dengan embusan angin, menceritakan seluruh keluh kesah dan perasaan lalu meneteskan air mata. Bangsa yang tidak percaya kepada kemampuan dirinya sebagai suatu bangsa tidak akan dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Semangat nasionalisme, khususnya kita sebagai remaja atau pelajar, dapat diungkapkan lewat sebuah frasa, tindakan dalam aksi nyata dalam kibaran sang merah putih, ataupun dalam bentuk lantunan nada. Gantungkan cita-citamu setinggi langit,
Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang, kata Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Nilai karakter yang selanjutnya yang ketujuh ada bersahabat. Bersahabat adalah sikap yang mencerminkan bahwa diri kita merupakan pribadi yang senang bersosialisasi, bergaul, berbicara, dan bertindak secara bersama. Sahabat adalah seseorang yang tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita memintanya. Selalu ada, baik suka maupun duka, dan terbuka akan setiap hal dalam sebuah tali persaudaraan. Teman yang memahami kesedihan kita jauh lebih berharga dari banyak teman yang hanya menghati senyuman. Jika sahabat pernah membuatmu terluka, pikirkanlah bahwa dia hanya manusia biasa yang tak sempurna. Jika sahabatmu pernah membuatmu marah, pikirkanlah bahwa bukan hanya dia yang pernah membuat salah. Berjuang bersama dengan kompetensi masing-masing menimbulkan sebuah perbedaan. Namun, perbedaan tersebut mampu menjadi refleksi dalam hidup kita untuk mampu beradaptasi. Karena semua orang punya keunggulannya masing-masing, semua orang melangkah menggapai tujuannya masing-masing. Nilai karakter yang ke-8 ada peduli lingkungan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan karunia-Nya yang maha kuasa. Sudah sewajarnya kita sebagai salah satu mahakaryanya memiliki rasa saling memiliki dan menjaga antar satu sama lain maupun dengan keberadaan lingkungan sekitar di dunia ini yang telah memberikan hidup kita beragam warna. Memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah, karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan. Dalam upaya mendukung optimalisasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, bersama Gerakan Bapak Camat Buleleng dengan Forum Anak Kecamatan Buleleng, saya yang berkesempatan mewakili Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan pelatihan EcoBrick, yakni salah satu upaya menanggulangi timbulan sampah plastik dengan inovasi bata ramah lingkungan atau EcoBrick. Karena jika bukan dari kita sendiri, lalu siapa lagi yang mempelopori? Nilai karakter yang ke-9 ada peduli sosial. Dalam dunia ini, tidak semua orang bisa menggapai kehidupan layak antara satu dengan yang lain. Itulah mengapa keberagaman mengajarkan kita arti penting sebuah persaudaraan dalam implementasi sikap peduli terhadap penderitaan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial, di mana tentu akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Orang akan lebih memerlukan kehadiran, perhatian, dan juga kepedulian. Karena cinta adalah ketika kita peduli dengan situasi yang tengah dihadapi oleh seseorang dengan sikap kepedulian yang sama seperti terhadap situasi kita sendiri. Rasa persaudaraan dan saling memiliki sebagai bagian kesatuan NKRI akan menuntun kita bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial dan pasti akan membutuhkan uluran tangan orang lain di sekitarnya. Dalam sebuah organisasi yang saya ikuti ini mengajarkan saya bahwasannya indahnya berbagi sekecil apapun yang kita miliki selama kita melakukannya dengan ikhlas, maka akan sangat berharga, baik bagi orang lain di sekitar kita maupun kebahagiaan serta kepuasan kita pribadi. Nilai karakter yang ke-10 ada tanggung jawab. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, saya memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh terhadap kedua adik saya, serta bertanggung jawab untuk belajar dengan baik menggapai cita-cita saya yang juga merupakan impian kedua orang tua saya. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, sudah sewajarnya saya mampu mengarahkan rekan yang ada dengan baik dan juga konsisten. Sehingga terwujudnya organisasi yang berkesinambungan antara anggota satu dengan yang lainnya. Mengkoordinir, memberikan sebuah apresiasi serta motivasi merupakan hal yang biasa. Bagaimana kita mampu merangkul merupakan hal yang utama, sehingga tercapainya sebuah kehidupan organisasi yang saling terbuka dan toleransi. Karena tugas ataupun posisi yang kita emban bukan satu hal yang hanya untuk kita banggakan saja, tapi bagaimana upaya yang dilangsungkan untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Dan nilai yang terakhir yaitu menghargai prestasi. Prestasi merupakan sebuah pencapaian yang merupakan hasil kerja keras seseorang, sehingga merupakan sebuah pengalaman yang memberikan pengajaran kepada kita akan arti penting sebuah pengorbanan dan tujuan utama dalam memperjuangkannya. Prestasi tidak hanya meraih juara 1 di kelas, namun
Prestasi juga merupakan sebuah pengalaman setiap individu dalam melakukan aktivitas-aktivitas positif dan bermanfaat bagi dirinya sehingga memberikan hasil berkat dari usaha yang dilakukannya tersebut. Saya pribadi juga bukanlah tergolong individu yang sering mengikuti perlombaan mewakili sekolah. Namun dalam diri saya tertanam bahwasannya untuk selalu melakukan suatu hal yang membuat diri saya nyaman dan apa yang saya kerjakan dapat bermanfaat bagi orang banyak di sekitar saya. Membuat situasi yang nyaman bukanlah hal yang mudah. Perlu adaptasi serta kesiapan fisik serta mental yang optimal dalam menghadapi berbagai terjangan yang menghadang. Namun, apabila kita menikmati sebuah proses, maka hasil yang diraih tak akan pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Adrian, dan itu tadi merupakan pemaparan saya terkait nilai karakter yang pernah saya lakukan. Namun sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan saya membagikan hal ini tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ataupun menarik perhatian lebih. Saya pribadi hanya ingin membagi sekilas pengalaman saya dan memotivasi teman-teman sekalian bahwasanya jangan pernah ragu untuk melangkah ke depan, bermimpilah setinggi-tingginya, berimajinasilah seluas-luasnya, namun jangan biarkan hal tersebut hanya tersirat dalam khayalan, nyatakanlah mimpi dan bangun jati diri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.